Terima kasih Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita. Masih bersama kita yaitu Mas Romi selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Yang kita ketahui bahwa Mas Romi ini cukup lama dari kecil dan besarnya di Yogyakarta. Dan Presiden kita Pak Jokowi dari Solo. Namun beredar sebelumnya isu bahwa Solo dan Jogja ini merupakan wilayah yang berdekatan, saling berdampingan, namun ada sedikit unsur rivalitas. Tapi dengan kehadiran dan keakraban dari Mas Romi dengan Pak Jokowi ini seperti menutupi dan menjawab hal itu. Ini bagaimana nih Mas Romi? Solo dan Jogja itu kan pecah pada saat adanya perjanjian Giyanti. Karena waktu itu Pangeran Mangkubumi melakukan perlawanan terhadap akomodasi Keraton Solo atas Belanda. Sehingga kemudian ada perlawanan dan jadilah Jogja dan Solo memecah kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Kalau kemudian hari ini antara saya yang lahir besar di Jogja dengan Pak Jokowi yang lahir besar di Solo akrab, itu kan berarti memupus semua rivalitas itu. Tidak ada lagi rival. Mungkin karena Pak Jokowi di satu sisi pernah kuliah di UGM, saya sendiri lahir dari seorang ibu yang sekolah menengahnya, sekolah guru agama di Surakarta. Jadi mungkin dari itu kemudian kita sama-sama dekat. Yang kedua, dengan Pak Jokowi ini sudah cukup lama memang. Kebetulan pada waktu saya menjadi staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, tahun 2004, beliau berusaha memecahkan persoalan memindahkan pasar Kelitian pada waktu itu. Pasar Loak itu yang barang-barang kecil-kecil itu. Kemudian beliau tidak cukup APBD-nya. Maka kemudian datang ke Menteri Koperasi pada saat itu. Saya kebetulan menjadi staf khususnya, kemudian ditugasi untuk mengasistensi supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Maka disitulah saya mulai berinteraksi dengan beliau. Tahun berikutnya beliau datang lagi untuk meminta bantuan memberikan bridging untuk penyetor-penyetor pengrajin yang saat itu menyetor ke Asmindo Solo. Karena Asmindo memiliki keterbatasan sehingga kalau ekspor itu akan menjadikan mereka terlalu lama menerima bayaran. Sehingga kemudian di bridging kita waktu itu bersama salah satu bank swasta nasional membuat program Swamitra dan kemudian kita kucurkan anggaran untuk para pengrajin itu agar bisa begitu setor barang langsung dibayar begitu dengan harga diskonto. Jadi memang setelah itu relatif dengan Pak Jokowi selalu berinteraksi dan berjalan dengan baik. Meskipun ini secara politik P3 di beberapa posisi selalu berhadapan. Dua kali Pak Jokowi dicalonkan sebagai wali kota, kita dalam posisi berhadapan di Solo. Beliau dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta, kita juga dalam posisi berhadapan. Pilpres 2014 kita dalam posisi berhadapan. Baru setelah P3 saya pimpin memang kemudian relatif komunikasi dengan Pak Jokowi berjalan baik dan hari ini kita merupakan bagian dari pemerintahan. Baik Mas Romi, saat berjalan bersama dengan Pak Presiden nih, ada hal unik apa sih yang belum ataupun banyak yang belum diketahui masyarakat, misal dari sisi kuliner atau dari sisi wisata-wisata lain, mungkin ada hal-hal yang unik dan menarik yang boleh diceritakan ke pemirsa di rumah? Yang pertama, beliau yang kita tahu salah satu video yang kemudian viral adalah vlog yang saya buat ketika saya satu mobil dengan Pak Jokowi dan keluarga ya, ada Bu Iriana, kemudian ada Mas Kaisang di sana. Beliau suka membagi-bagi souvenir dan souvenir ini kadang berupa buku, alat tempat pensil, kemudian ada kaos, ada bahkan sembako begitu ya. Dan beliau selalu mendekati kerumunan begitu karena ingin menunjukkan bahwa menjadi pejabat tidak kemudian Anda harus berjarak. Kemudian yang kedua, orang tidak banyak tahu juga beliau meskipun rangkaian pas pampresnya begitu panjang, forridernya begitu panjang, tetapi sering tidak membunyikan sirine agar tidak mengganggu orang. Kita lihat setiap hari dan itu saya kira kesaksian rakyat kita yang berangkat dari Bogor ke Jakarta tiap hari, itu yang dilakukan. Yang ketiga, Pak Jokowi ini suka jajanan pasar. Jadi makanannya nggak repot-repot. Salah satunya? Sebut saja Nogosari misalnya gitu. Makanan-makanan yang bersahaja yang dimakan oleh rakyat jelata, rakyat kebanyakan begitu ya. Itu sekali lagi menunjukkan beliau orang yang sangat-sangat tidak membangun jarak dengan rakyat. Bahkan di awal-awal beliau masih menjadi presiden, di Solo itu ada warung-warung kecil yang namanya Hicks. Hicks itu ya orang bilang he gitu ya. Jadi he itu angkringan kalau di Jogja itu. Jadi yang warung pinggir-pinggir jalan itu beliau masih suka menyetir sendiri dengan Bu Iriana, Ibu Negara, untuk pergi di tengah malam untuk sekedar mendengarkan keluhan mereka. Makanya tidak heran pada waktu beliau mencalonkan diri sebagai wali kota untuk kedua kalinya, 92% loh. Itu angka yang tertinggi untuk seluruh pilkada di Indonesia dan itu relatif tanpa biaya sama sekali karena memang begitu dekatnya beliau dengan masyarakat. Saya kira hal inilah yang juga menjadikan semua survei elektabilitas yang dilakukan oleh semua lembaga itu terus menunjukkan beliau pada angka yang semakin meningkat, bahkan angka terakhir 67%. Baik, Mas Romi, kita ketahui bersama bahwa Mas Romi ini merupakan alumni santri dan beberapa kali hadir di pesantren dalam pidatonya mengajak seluruh santri untuk terjun ke politik. Ini kenapa? Karena
di dalam Islam ada ajaran untuk taat kepada pemimpin yang kita pilih. Baik. Sementara kewajiban taat kepada pemimpin yang kita pilih itu berlaku manakala si pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Baik. Karena itu ketika kita memilih seorang pemimpin haruslah orang yang dalam ukuran manusia. Kalau hati siapa orang yang bisa tahu. Tetapi dalam ukuran manusia haruslah orang yang memang indikasinya memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasulillah wa ulil amri minkum. Yes. Jadi itulah ajaran dalam Al-Quran. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah itulah kenapa kemudian kita harus memilih dari stok pemimpin-pemimpin yang indikasinya taat kepada Allah dan Rasul juga. Baik. Yang kedua di dalam Islam, contoh sempurna adalah Nabi. Ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah memisahkan kekuasaan dan agama. Bahkan beliau adalah juga seorang Nabi, Rasul, sekaligus kepala negara. Khalifah pada waktu itu namanya. Itulah kenapa saya selalu mengatakan kepada seluruh santri, Muslim yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh orang yang tidak peduli dengan Islam. Baik. Karena itu saya selalu merangsang mereka, ayo Anda semua masuk ke dalam politik, karena di politiklah kita bisa bertarung beradu gagasan. Kalau di dalam politik, dan itulah yang mengantarkan terpilihnya pemimpin-pemimpin, isinya adalah orang-orang baik, maka siapapun yang terpilih kan baik. Tapi kalau dalam politik orang-orang yang tidak mengerti agama, bahkan orang yang memusuhi agama, ketika dia berkuasa, dia habisi agama. Dia tidak akan pelihara agama. Berarti mungkin atau adakah salah satu, atau ini mungkin salah satu cara P3 juga untuk merangkul kader-kader baru dari santri? Kita terus melakukan kaderisasi, latihan kepemimpinan kader dan penerimaan anggota baru di seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Dan utamanya adalah melalui sumber di pondok-pondok pesantren. Karena kan memang partai ini dilahirkan di pondok pesantren dari para ulama, dari para kiai pondok pesantren. Karena itu sumber utama kader kita adalah masjid dan pondok pesantren. Baru kemudian kita sourcing tempat-tempat lain. Tetapi kan di tempat-tempat lain juga sudah ada partai-partai yang sudah menangkap mereka. Karena itu kami fokus ke sana, meskipun kita juga tetap merangkul kader-kader nasionalis. Kalau perspektif Mas Romi terkait santri zaman Mas Romi dulu dengan santri sekarang, ada perbedaan yang cukup signifikan nggak sih? 180 derajat bedanya. Karena dulu tidak ada internet. Baik. Dulu kita sangat bergantung kepada apa yang disampaikan guru kita, kiai kita, karena tidak ada sumber alternatif. Dulu kita juga sulit mencari kitab, ya. Hari ini kita sudah bisa dengan teknologi digital. Banyak kitab-kitab yang dulu kesulitan kita mencarinya, itu bisa kita download dengan mudah dan gratis lagi. Jadi memang sekarang itu tingkat pembelajaran seorang santri itu jauh lebih maju dibandingkan dengan dulu. Semoga dengan tambahan referensi ini mereka juga lebih kaya dan mereka lebih bijak. Karena orang yang tidak bijak, yang mudah marah dan kemudian membawa-bawa agama dalam kemarahannya, biasanya karena keterbatasan referensi dan ilmu. Tetapi kalau mereka sudah diberikan informasi yang lebih luas, informasi yang lebih merangkul, yang menunjukkan bahwa oh ternyata dalam satu perkara ini pendapatnya ada beberapa, dan itu mereka dapati dari dunia maya. Baik, Mas Romi, kita akan kembali lagi nih membahas musik. Tadi bahas politik sudah, bahas generasi muda sampai generasi milenial. Ya. Kita akan kembali membahas musik. Mas Romi ini katanya belajar nyanyi ataupun sudah nyanyi sejak SMP. Tapi baru punya band SMA. Betul. Idolanya siapa sih? Kalau saya dulu belajar ketika pertama kali dengan mengidolakan Ebit GAD. Jadi saya lagu Camellia 1, 2, 3, 4 itu hafal begitu. Kemudian setelah saya masuk SMA, mulai saya terpesona dengan The Rippingtons dan Foreplay, grup band. Karena memang kita waktu itu ngeband ya. Jadi kalau grup band yang menjadi idola di luar negeri adalah The Rippingtons dan Foreplay. Kalau di dalam saya suka sekali dengan lagu-lagunya Krakatau pada waktu itu yang cukup legendaris begitu, dan kemarin belum lama ini juga kita bawakan begitu. Kalau penyanyi solo sampai hari ini saya masih mengidolakan Utha Likumahua dan Harvey Malaiholo. Dan pertama kali memutuskan ngeband, dukungan dari orang tua dan keluarga seperti apa pada saat itu? Ayah saya seorang pianis. Jadi meskipun beliau juga kiai, beliau juga pianis, jadi memang mengajarkan anak-anaknya untuk bermusik. Jadi bukan hanya sekedar dukungan, dicontohkan begitu. Yang penting adalah bahwa banyak
di antara para ulama kita yang juga mengatakan bahwa bermusik itu tidak boleh begitu. Tetapi sebenarnya yang menjadi persoalan itu bukan musiknya, konten, isinya begitu. Nah, sepanjang musik itu menghibur, merelaksasi pikiran, kemudian membuat orang lain tersenyum, kenapa tidak? Kan membuat orang lain tersenyum itu sedekah begitu. Baik. Kalau begitu, saya juga sudah tidak sabar nih ingin kolaborasi bareng lagi dengan Mas Romi. Kita akan membawakan lagu Andre the Backbone ya, yang berjudulkan Sempurna. Sempurna. Supaya kita semua selalu menyempurnakan diri kita. Baik. Dan sebelum kita masuk ke lagu, ada himbauan nggak Mas Romi untuk seluruh pemirsa Jak TV? Politik adalah sesuatu yang fun dan menarik. Karena itu kalau kemudian ada politisi yang menjadikan panggung politik ini intimidatif dan dia menakutkan, maka sesungguhnya itu bukan gambaran politik yang sesungguhnya. Mari kita sama-sama jadikan politik kita sesuatu yang mengasihkan, menyenangkan, dan membuat orang lain semakin tertarik untuk berpartisipasi, karena partisipasi kitalah yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Baik. Dan pastinya kita juga harus memerangi isu hoax dan sara ya. Oh ya, karena hoax dan sara hari ini semakin merajalela, hanya kitalah yang bisa menyaringnya karena internet sudah ada di dalam genggaman kita. Baik Mas Romi, tak terasa sudah 1 jam kita sudah berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Mas Romi selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Yang pasti di tahun politik ini kita harus bisa menciptakan suasana yang damai dan juga suasana yang tenang. Ya. Dan demikianlah program Tokoh Kita pada pekan ini. Dan sebelum saya tutup, kita akan mengakhirinya kita sama-sama nyanyi lagu yang membuat kita setiap saat ingin menjadi lebih baik, lebih baik. Judulnya Sempurna dari Andre the Backbone. Sampai jumpa. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna.